Menantu miskin, pewaris dunia. Bab 11. Serangan mafia internasional di kota. Kota itu berkilauan oleh cahaya lampu gedung tinggi, seakan tak pernah tidur. Namun di balik gemerlapnya, malam itu ada bayangan kelam yang bergerak. Puluhan mobil hitam meluncur dari arah pelabuhan, setiap kendaraan berisi orang-orang asing berwajah keras dengan mata tajam penuh kebencian. Mereka bukan mafia lokal, melainkan jaringan internasional yang sudah lama menguasai jalur gelap dunia. Langkah pertama mereka sederhana. Masuk ke kota, kuasai titik-titik vital, dan buat semua orang tunduk dengan senjata. Malam itu, beberapa gudang terbakar, suara tembakan membelah udara, dan kepanikan menyelimuti warga. Sirene polisi meraung, tapi seakan tak berarti apa-apa. Mafia internasional itu bergerak terlalu cepat, terlalu terorganisir, dan jelas punya peta jalur dalam kota. Di sebuah restoran mewah di pusat kota, keluarga Surya sedang menghadiri jamuan bisnis. Suasana yang tadinya penuh senyum dan canda mendadak berubah ketika berita menyeruak lewat layar televisi di sudut ruangan. Ledakan di pelabuhan, beberapa korban luka, aparat kewalahan menghadapi kelompok bersenjata. Orang-orang terdiam, wajah pucat bermunculan. Pak Surya menoleh pada Raka, ingin berkata sesuatu, tapi bibirnya bergetar. "Raka, apa yang sebenarnya sedang terjadi?" tanyanya ragu. Raka hanya menatap layar televisi, matanya dingin. Ayu menggenggam tangan suaminya, wajahnya cemas. "Mas, jangan bilang kau tahu tentang ini." Raka tidak menjawab. Ia mengangkat ponselnya, menekan kode rahasia yang hanya ia sendiri tahu. Suara tegas terdengar dari seberang. "Kami siap menerima perintah." Raka menutup matanya sejenak, lalu berkata rendah namun tak bisa dibantah. "Lindungi kota. Bersihkan mereka. Jangan biarkan satu pun lolos." Pak Surya membelalakan mata. "Apa? Raka, siapa yang barusan kau perintah?" Raka menoleh sebentar, lalu menjawab singkat. "Bukan urusan papa. Yang penting, malam ini kota akan selamat." Tak ada seorang pun di ruangan itu yang tahu siapa yang sedang Raka hubungi. Namun dalam hitungan menit, pergerakan balasan mulai terlihat. Dari gedung-gedung tinggi, bayangan orang-orang berpakaian hitam turun dengan peralatan canggih. Dari lorong gelap, kendaraan tanpa plat meluncur menuju lokasi kerusuhan. Mereka bukan polisi, bukan tentara, tapi pasukan bayangan yang hanya patuh pada satu nama. Raka. Televisi menayangkan laporan terbaru. Kelompok bersenjata mendadak terdesak, muncul pasukan misterius tak dikenal. Mereka bergerak sangat cepat, menyingkirkan mafia bersenjata dengan efisiensi luar biasa. Para tamu di restoran saling pandang, sebagian berbisik ketakutan, sebagian terpesona. Pak Surya menelan ludah, bulu kuduknya berdiri. "Astaga! Apa yang sebenarnya menantuku sembunyikan?" Ayu menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. "Mas, kau bukan orang biasa, ya?" Raka meneguk teh di depannya, seolah tak ada yang terjadi. "Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan." Malam itu menjadi awal badai besar. Serangan mafia internasional memang berhasil ditahan, tapi pesan mereka jelas. Ada kekuatan asing yang mengincar sesuatu di kota ini. Dan di balik semua itu, sosok yang mereka incar diam-diam hanya duduk di meja jamuan, tetap tenang, sementara api dalam dirinya mulai menyala, api yang akan membakar dunia bawah tanah hingga ke akarnya. Bab 12. Raka memerintahkan pasukan rahasia untuk bertindak. Di tengah kepanikan kota, layar televisi menayangkan berita baru. Pasukan misterius yang tidak dikenal publik mulai bergerak melawan mafia internasional. Kamera amatir dari warga merekam bayangan orang-orang berpakaian hitam yang muncul dari atap gedung,
turun secepat kilat dengan tali baja, menyingkirkan pria-pria bersenjata dengan gerakan terlatih. Polisi dan tentara hanya bisa menatap bingung, karena mereka sendiri tidak tahu siapa yang tiba-tiba mengambil alih pertarungan malam itu. Di restoran, keluarga Surya masih duduk dengan wajah pucat. Pak Surya bersandar lemas di kursinya, sementara Dimas sibuk menelpon polisi seolah ingin jadi pahlawan, padahal suaranya gemetar. Ayu menatap Raka, yang tetap tenang sambil menatap ponsel di tangannya. Ponsel itu gelap, tapi sebuah komunikasi terenkripsi sedang berjalan di dalamnya. Unit bayangan, laporan, suara dari seberang terdengar jelas di telinga Raka. Target sudah teridentifikasi, jawab suara lain dengan cepat. Mafia internasional masuk lewat pelabuhan timur, menguasai 3 gudang utama. Mereka membawa senjata otomatis dan bahan peledak. Perintah selanjutnya, Raka menarik napas pelan, lalu berkata dengan suara yang tegas namun datar, tanpa sedikit pun keraguan. Pecah menjadi 3 regu. Regu pertama sapu bersih gudang A. Regu kedua hancurkan persenjataan di gudang B. Regu ketiga, tangkap hidup-hidup pemimpin mereka di gudang C. Jangan ada ledakan yang merugikan warga sipil. Bergerak sekarang. Siap, Komandan, suara serentak terdengar dari beberapa pihak di jalur komunikasi, lalu hening. Pak Surya yang duduk di seberang meja menatap Raka dengan bingung. Raka, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Siapa yang barusan kau perintah? Raka menoleh sebentar, matanya dingin tapi penuh wibawa. Bukan urusan papa. Yang penting, kota ini akan selamat malam ini. Jangan bicara seenaknya. Aku kepala keluarga ini. Aku berhak tahu. Suara Pak Surya meninggi, tapi terhenti ketika melihat sorot mata Raka yang membuatnya tak bisa melanjutkan. Untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya yang selama ini berkuasa di keluarga Surya justru lebih kecil dibanding menantunya sendiri. Ayu memegang lengan Raka dengan hati-hati. Mas, tolong katakan, apa kamu yang memimpin semua ini? Raka tersenyum tipis. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Jangan khawatir, Ayu. Semua akan baik-baik saja. Sementara itu, di lapangan, pasukan bayangan bergerak sesuai instruksi. Puluhan orang bersenjata lengkap menyerbu gudang pertama. Mafia internasional terkejut. Mereka tidak menyangka ada pasukan lain yang bisa menandingi kecepatan mereka. Bentrokan sengit terjadi, tembakan terdengar, tapi pasukan Raka jauh lebih terlatih. Dalam hitungan menit, gudang pertama berhasil diamankan. Di gudang kedua, regu yang lain menyusup dengan senyap. Mereka memasang alat peledak khusus yang hanya menghancurkan senjata tanpa merusak bangunan. Ledakan terkontrol membuat senjata-senjata canggih mafia hancur lebur, membuat mereka kehilangan kekuatan utama. Di gudang ketiga, pertarungan lebih sengit. Pemimpin mafia, pria asing bertubuh besar dengan tato naga di lehernya, memimpin langsung perlawanan. Namun regu ketiga berhasil melumpuhkan pasukannya dan menyeretnya hidup-hidup ke kendaraan hitam tanpa plat. Semua sesuai dengan perintah Raka. Beberapa menit kemudian, suara dari jalur komunikasi kembali masuk. Komandan, target utama sudah kami amankan. Apa instruksi berikutnya? Raka menatap layar televisi, yang kini menayangkan berita mengejutkan. Mafia internasional tiba-tiba mundur, kota kembali aman, meski masih penuh asap dan reruntuhan. Raka menutup matanya sebentar lalu menjawab dengan suara pelan namun jelas. Hilangkan jejak, lalu kembali ke markas. Biarkan dunia bertanya-tanya siapa yang menolong kota ini. Dimengerti, Komandan. Televisi di restoran menyiarkan laporan terbaru. Kelompok bersenjata berhasil dipukul mundur oleh pasukan misterius. Identitas mereka belum diketahui. Polisi dan pemerintah setempat masih enggan memberi komentar.
Orang-orang di restoran berdesis, sebagian bersyukur, sebagian penasaran. Tapi satu hal pasti. Malam itu, semua orang sadar ada kekuatan lain yang bekerja di balik layar. Pak Surya menatap Raka dengan wajah pucat bercampur heran. Kau bukan orang biasa, Raka. Selama ini aku salah menilaimu. Raka hanya tersenyum tipis, lalu menatap keluar jendela di mana asap masih membumbung dari kejauhan. Ini baru permulaan, Papa. Musuh sebenarnya belum menunjukkan wajahnya. Bab 12. Pasukan rahasia Raka bergerak cepat, berhasil menundukkan mafia internasional dalam satu malam. Namun kemenangan ini hanya membuka pertanyaan lebih besar. Siapa sebenarnya Raka, dan sampai sejauh mana kekuatannya tersembunyi?